Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate info yang baru diterbitkan oleh The Athletic mengenai internal konflik yang terjadi di Blue Code. Dan juga ada beberapa update rumor transfer. Gue akan memberi kalian dopamin transfer ya, yang sampai saat ini masih menjadi konten paling seru dan paling kalian nanti. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Lamongan, dan True Blue dari Pakistan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelumnya gue mau say sorry dulu atas kendala error mic yang terjadi di konten gue sebelumnya karena banyak banget yang komen. Itu pas gue tag ternyata audio yang terekam itu berasal dari bukan audio ini ya. Jadi memang kelihatannya suaranya jadi kecil dan sangat jauh. Tapi kali ini gue udah pastikan di konten kali ini suaranya sudah perfect dan sempurna. Semoga jadi tidak mengurangi kenikmatan kalian dalam mendengarkan berita-berita dari Bridge of Blue ya. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, klik tombol all product dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai dengan berita Xabi Alonso yang dalam minggu-minggu ini katanya akan berkunjung ke Cobham ya, dan mungkin akan ada sesi photoshoot untuk Xabi Alonso dan seluruh staff di Chelsea musim depan ya, dan segera akan diumumkan atau dirilis di page website resmi Chelsea ya untuk memperkenalkan Xabi Alonso dengan seragam Chelsea yang baru dan juga tracksuit dari Chelsea ya. Nah, kedatangan Xabi Alonso ini kelihatannya agak memberi spekulasi ya tentang list-list transfer yang mungkin akan segera dieksekusi oleh Xabi Alonso dan juga tim dan juga sporting director dalam waktu dekat. Tapi dijelaskan juga oleh Football London ya keberadaan Xabi Alonso ini ke Cobham ya, bukan hanya mengenai transfer yang akan dilakukan oleh Xabi Alonso, dan kedua atau pihak Xabi Alonso dan juga Sporting Director dalam hal ini terus berkomunikasi intens untuk merencanakan rekrutmen yang akan dilakukan di bursa transfer musim panas ini ya. Chelsea ini akan mendatangkan tiga pemain utama ya yang akan segera diluncurkan atau dilakukan bidding di dalam bulan-bulan ini ya, termasuk dengan center back, central midfield, dan left wing. Ini yang katanya menjadi prioritas utama Chelsea di bursa transfer kali ini ya. Dan juga ada beberapa pemain yang sudah dipastikan akan menjadi bomb squad Chelsea di bursa transfer musim panas ini, dan kelihatannya dalam waktu dekat ya, dan dalam bulan-bulan ini juga kita akan segera mengetahui. Kemarin sudah ada 10 nama yang udah gue sebutkan juga di konten gue, itu juga berasal dari Matt Law, dan kelihatannya memang para pemain tersebut yang akan segera dijual maupun di loan dari squad Chelsea untuk musim depan ya. Nah, kemudian juga gue akan membuka dulu video ini sebelum membahas lebih detail mengenai Bluko, mengenai bursa transfer atau rumor yang terjadi ya. Ini untungnya dimulai dengan Zadok Yohana yang sudah resmi bergabung bersama Brighton ya. Ini setelah Brighton melakukan negosiasi dengan AIK yaitu sebesar 28 juta euro, termasuk dengan 2 juta euro sebagai add-on ya, dan kontraknya juga akan berlangsung hingga 2031. Nah, ini kalau gue lihat ya, untungnya Chelsea tidak in the race untuk mendapatkan tanda tangan Zadok Yohana ini, karena namanya juga di beberapa hari terakhir ini kenceng banget ya beredar di timeline, terutama juga di X dan di beberapa platform online ya. Tapi Zadok Yohana sendiri ya ini baru debut di musim lalu dan tampil 17 pertandingan menciptakan 7 gol dan 6 assist ya. Ini yang membuat dia begitu menarik untuk direkrut oleh tim-tim besar di Eropa. Tapi kelihatannya stepping stone yang berhasil atau segera didapatkan oleh Zadok Yohana ya, ini bermain di Brighton, menurut gue juga merupakan salah satu hal yang cukup baik juga buat Zadok Yohana, karena gue yakin ini pemain kalau dimainkan di Chelsea kelihatannya juga nggak akan cocok, dan kita juga akan sebel aja ya dengan pemain-pemain muda yang memang masih butuh waktu dan belum punya impact, karena aim Chelsea di musim depan itu masuk ke Liga Champions Zone ya. Dengan hadirnya Zadok Yohana, gue nggak yakin ini pemain bisa langsung memberikan impact ke Chelsea dan membantu Chelsea untuk bisa mengamankan UCL spot untuk musim berikutnya ya. Ya, ini syukurlah Brighton sudah mendapatkan pemain ini, dan harganya juga lumayan cukup mahal ya, 30 juta euro, itu berarti sekitar 27 sekian pound sterling ya.
Dan kita ke berita rumor transfer berikutnya. Ini rumor yang sudah cukup beredar beberapa hari ini ya, yaitu Chelsea mulai serius untuk mengeksplor goalkeeper baru untuk di musim depan ya. Nama McMainon ini kembali lagi ke dalam shortlist Chelsea setelah di awal musim kemarin. Kita ingat McMainon ini hampir aja ke Chelsea, tapi memang transfernya gagal karena Chelsea tidak ingin menambah 5 juta lagi untuk mendapatkan seorang McMainon dari AC Milan ya. Nah, saat ini Chelsea sedang melakukan scouting ke beberapa goalkeeper terutama di pagelaran Piala Dunia ini ya, yang akan dijadikan target utama Chelsea untuk di musim panas ini, atau mungkin di musim panas atau di musim dingin berikutnya. Jadi ini mungkin masih melihat perkembangan dari seorang Robert Sanchez, apakah Robert Sanchez mampu survive ya, dan juga menampilkan kemampuan terbaiknya di musim depan ya, terutama di putaran pertama Premier League. Nanti akan menjadi penentu apakah Chelsea harus membeli kiper baru di bursa transfer Januari nanti atau tetap menggunakan seorang Robert Sanchez. Dan Mike Penders juga kelihatannya dengan hadirnya rumor goalkeeper ini, kelihatannya Mike Penders akan segera di loan ya, kalau menurut gue pribadi, dan Jorgensen juga katanya akan dijual. Jadi gue nggak tahu apakah nanti goalkeeper Chelsea akan berubah full atau tetap mempertahankan goalkeeper-goalkeeper yang ada pada saat ini ya. Nah, ini juga info dari Transfer News Live ya, dikutip dari Calcio Mercato. Chelsea masuk lagi dalam perburuan goalkeeper McMainon yang kontraknya baru saja diperpanjang di AC Milan di musim kemarin ya, di akhir musim. Chelsea tertarik untuk melihat peluang mendapatkan McMainon setelah AC Milan ini gagal juga masuk ke zona Champions ya. Dan AC Milan katanya menghargai kiper berusia 30 tahun ini sebesar 30 juta euro. Jadi ini jauh lebih mahal daripada apa yang harusnya didapatkan Chelsea di bursa transfer musim panas kemarin. Karena memang McMainon baru saja memperpanjang kontraknya, dan kelihatannya ini yang cukup mengganggu juga ya. Gue pribadi sebagai seorang fans sangat menyayangkan seandainya Chelsea kembali mencoba merekrut seorang McMainon dengan harga yang bahkan jauh lebih mahal daripada apa yang bisa kita dapatkan kemarin. Tapi balik lagi, ini adalah strategi yang aneh memang dari Bluco, di mana harusnya dia bisa mendapatkan harga yang murah. Kemarin kalau nggak salah 25 juta ya, atau 20 juta lah gitu pound sterling, dan sekarang harus membayar 30 juta euro. Nah, McMainon sendiri ya mungkin aja bisa menjadi tambahan kekuatan lini belakang Chelsea ya, mungkin bisa memberikan instant impact. Tapi buat gue pribadi, mungkin Robert Sanchez masih bisa diberi kepercayaan dari Xabi Alonso ya, karena gue yakin Xabi Alonso juga pasti sudah melihat apa kelebihan dan kekurangan dari seorang Robert Sanchez ini, dan pasti saat ini sedang menggodok seperti apa skema yang akan dimainkan dari lini belakang Chelsea, terutama pada saat terjadi serangan ya ke lini belakang Chelsea di musim depan. Nah, tapi ini juga ada satu sumber yang menyatakan dari Korsport dan Milan Post ya, bahwa McMainon ini tidak lagi tertarik untuk bergabung bersama Chelsea setelah banyaknya staff dan sporting director dari AC Milan ini yang dirombak ya. Jadi dengan kegagalan AC Milan masuk ke UCL Zone kemarin, ini banyak banget seluruh internal AC Milan ini dirombak langsung, dan kelihatannya itu membuat McMainon sedikit lebih optimis dengan masa depan AC Milan di musim depan. Jadi itu yang katanya membuat seorang McMainon ini tidak lagi tertarik untuk bergabung bersama Chelsea. Nah, coba terus pendapat kalian, apakah Chelsea harus mengejar pelatih goalkeeper dari Prancis ini ya untuk menggantikan posisi Robert Sanchez, atau kita cukup menggunakan Robert Sanchez saja untuk mengarungi musim depan? Coba terus pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kemudian ini juga yang baru masuk, ada rumor transfer dari Matheus Fernandes. Ini pemain dari West Ham ya, yang juga akan terdegradasi di musim depan, dan pasti ini pemain akan pergi meninggalkan West Ham karena banyak banget tim-tim top Eropa yang sedang mengincar nama Matheus Fernandes. Ada Chelsea, Napoli, Juventus, Man United, Arsenal, PSG, Atletico Madrid, Real Madrid, Inter Milan, dan juga Aston Villa. Ya, ini emang pemain yang tampil sangat luar biasa bersama West Ham sebenarnya di musim kemarin. Sayang memang penampilan gemilangnya tidak bisa membantu West Ham untuk lolos dari zona degradasi ya. Pemain 21 tahun asal Portugis ini sudah melakukan debut profesional ya, atau internasional ya, bersama Portugis di kualifikasi dan melawan USA kemarin ya. Dan Matheus Fernandes juga masuk ke dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia musim ini. Nah, ini pemain yang ditransfer ke West Ham dari Southampton di bulan musim panas tahun 2025 kemarin. Jadi memang baru satu musim bersama West Ham, tapi penampilannya juga sangat luar biasa. Bermain 36 match ya,
dan berhasil menciptakan 3 gol dan 4 assist. Tapi impact dari seorang Matheus Fernandes ini, kalau teman-teman nonton West Ham di musim lalu ya, ini bagaimana seorang Matheus Fernandes ini bisa begitu stand out di lini tengah West Ham karena dia memiliki press resistant yang menurut gue cukup baik dan sangat tuck in ya di dalam skema permainan Premier League, di mana memang lini tengah itu akan sangat keras ya di Premier League, menjadi battlefield yang harus bisa dimenangkan oleh para pemain midfield. Tapi kemampuan Matheus Fernandes ini cukup membuat gue optimis ini pemain bisa memberikan impact ke Chelsea seandainya memang Chelsea ingin merekrut pemain ini. Yang pertama memang harganya mungkin tidak semahal seperti yang digadang-gadang ya, karena saat ini West Ham sendiri berencana untuk menjual seorang Matheus Fernandes dengan harga 80 juta pound sterling. Wow, untuk seorang pemain yang terdegradasi, ini langkah West Ham menurut gue cukup blunder ya, karena ini pemain kemungkinan walaupun tidak ada release clause ya, tapi pasti akan komplain ke West Ham karena harganya cukup tinggi ya untuk harga 80 juta pound sterling. Kita tahu Morgan Rogers ini juga dihargain di range harga segitu ya, dan Morgan Rogers ini dari Aston Villa, di mana yang baru memenangkan Europa League dan juga masuk ke zona champion. Dan West Ham menurut gue ini agak sedikit nggak ngotak sih kalau mematok harga seorang Matheus Fernandes ini seharga 80 juta pound sterling. Tapi memang West Ham katanya ingin balance the book karena dia harus melakukan transaksi atau menjual pemain ini dengan total value 150 juta pounds ya, untuk tidak terkena hukuman dari FA di musim berikutnya ya. Nah, ini yang juga membuat sedikit ada tarik ulur mungkin ya dari Chelsea dan juga West Ham, karena West Ham juga tidak ingin menjual murah seorang Matheus Fernandes karena punya klausul add-on 15% sales ya untuk Southampton. Jadi kalau misalnya Chelsea membeli dengan harga 50 juta, berarti yang diterima oleh West Ham ini tidak sampai 50 juta karena 15%-nya berarti sekitar 7 juta 7,5 juta ya, ini harus diberikan ke Southampton. Ya, tapi tipikal box to box midfield seperti Matheus Fernandes ini menurut gue bisa juga menjadi salah satu variasi dan pelengkap bagi lini tengah Chelsea, karena gue kelihatannya membayangkan ya kalau dari rumor-rumor transfernya lini tengah Chelsea ini, duo pivot yang akan dimainkan oleh Xabi Alonso di Chelsea ini benar-benar pivot yang memang seorang box to box dan juga seorang destroyer ya. Jadi ini Matheus Fernandes bersama dengan Moises Caicedo atau para pemain Real Madrid seperti Tchouaméni atau Camavinga bersama Moises Caicedo. Nah, ini yang akan membuat mungkin lini tengah Chelsea jauh lebih strong lagi di musim depan, dan sisanya ini para pemain yang bisa sangat versatile memainkan attack dan juga transisi defense yang cepat ya. Dengan adanya dua jangkar ini harusnya seluruh pemain Chelsea baik itu dari sisi flank maupun di front three ini bisa dengan nyaman untuk melakukan serangan ya. Ya, coba tulis pendapat kalian, apakah seorang Matheus Fernandes ini bisa mendongkrak kemampuan lini tengah Chelsea di musim depan ya, dengan tidak jadi perginya seorang Enzo Fernandes seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya. Ini keberadaan Matheus Fernandes mungkin bisa menjadi opsi pilihan ya, karena Romeo Lavia sendiri gue nggak yakin dia bisa fit di musim depan dan bisa memainkan sepak bola yang lebih reliable lagi di musim depan. Jadi kelihatannya emang Romeo Lavia ini harus segera dijual untuk mendapatkan cash value dan mengganti dengan Matheus Fernandes. Ini menurut gue bukan pilihan yang jelek ya, tapi gue pengen minta pendapat kalian, apakah Matheus Fernandes, Romeo Lavia diganti dengan Matheus Fernandes ini adalah pilihan yang tepat untuk musim depan ya. Dan ini juga ada berita rumor transfer dari Dusan Vlahovic, yang katanya juga masuk ke dalam daftar transfer Chelsea di musim depan ya. Ini dari Secret Source. Chelsea sedang melihat situasi mengenai Dusan Vlahovic ya, dan menjadi target lini serang Chelsea di musim panas nanti. Saat ini Dusan Vlahovic sendiri adalah masuk ke dalam free agent setelah kontraknya ini sudah habis bersama Juventus ya, dan saat ini hanya beberapa klub dari Turki dan juga Saudi yang berusaha untuk mendapatkan jasa seorang Dusan Vlahovic. Ini bukan apa-apa ya, karena memang Dusan Vlahovic ini gajinya gede banget kalau kalian tahu. Ini gue sempat cari tahu, Dusan Vlahovic di Juventus itu mendapatkan gaji 370.000 pound sterling per pekan. Ini kalau dia masuk ke Premier League tanpa pengurangan gaji, ini gajinya akan setara atau mendekati dengan seorang Erling Haaland, di mana itu sekitar 400-an ribu pound sterling, atau dengan rekor Kevin De Bruyne waktu itu ya dengan 360-an ribu pound sterling kalau nggak salah. Nah, ini menjadi tanda tanya besar, apakah kemampuan Dusan Vlahovic ini harus dihargai dengan gaji setinggi langit ya. Kalau gue pribadi, umurnya memang baru 26 tahun. Di Juventus sendiri ini pemain yang agak sedikit on off ya, kurang stabil dan juga
belum bisa menjadi seorang big game player, dan gue nggak melihat sosok Dusan Vlahovic ini bisa selevel dengan Drogba ataupun Diego Costa ya, karena benchmark striker Chelsea yang menurut gue harus bisa menjadi blueprint ya, dan menjadi apa, menjadi sebuah kompas bagi Chelsea untuk merekrut seorang pemain, itu adalah Didier Drogba dan juga Diego Costa. Itu dua pemain yang menurut gue paling suitable untuk menjadi seorang striker Chelsea. Tapi ya mungkin ada yang bisa berkomentar juga bahwa Dusan Vlahovic emang lagi nggak tune in aja di Juventus ya, nggak nge-vibing kalau kata orang-orang di musim kemarin. Jadi golnya juga nggak terlalu banyak. Atau memang ini pemain punya selling pemain yang cukup tinggi, tapi menurut gue nggak juga sih kalau gue lihat dari beberapa musim ya Dusan Vlahovic. Memang di awal-awal kepindahan dia ke Juventus, ini pemain yang bisa digadang-gadang menjadi the next big things, tapi along the way belum ada satu momen yang bisa membuktikan bahwa Dusan Vlahovic ini worth it untuk digaji dengan 360.000 pound sterling. Menurut gue, daripada memberi gaji itu ke Dusan Vlahovic, lebih baik Chelsea memberi gaji itu ke seorang Victor Osimhen, karena itu yang menurut gue capable dan juga punya profiling yang pas untuk Chelsea, dan kelihatannya itu juga cocok dengan blueprint Chelsea yang tadi gue bahas ya. Coba terus pendapat kalian, apakah Dusan Vlahovic ini worth it digaji 360.000 pound sterling? Itu pun kalau dia nggak minta naik gaji ya, karena salah satu alasan dia cabut dari Juventus katanya memang gaji Dusan Vlahovic ini sama dengan Jonathan Davids, di mana menurut dia level dari kedua pemain ini berbeda, dan dia meminta kenaikan gaji dari Juventus ya. Tapi nggak make sense sih menurut gue ya. Oke, berita transfer terakhir ini, kabar dari the king and the one and only, the legendary Liam Delap ya, yang katanya dilirik oleh Fulham untuk mendapatkan jasa dari seorang Liam Delap ya. Ini Fulham katanya setelah Kieran McKenna masuk ke Fulham dan kelihatannya ingin membangun poros baru dalam serangannya dan ingin merekrut seorang Liam Delap untuk menjadi striker utama Fulham ya. eh, Liam Delap sendiri sudah mengumumkan ingin mendapatkan waktu minimal satu musim lagi untuk membuktikan bahwa dia worth it bagi Chelsea ya, dan dia nggak pengen pergi dari Chelsea. Tapi entah mungkin ada tawaran yang lebih menarik, karena kita membeli Liam Delap ini di harga minimum waktu itu ya, release clause-nya 30 juta pound sterling, karena Ipswich pada saat itu terdegradasi. Ini kasusnya sama dengan Matheus Fernandes ya, di mana satu pemain yang stand out tapi ternyata nggak works juga di Chelsea. Gue nggak tahu apa yang membuat seorang Liam Delap ini flop di Chelsea, karena menurut gue di Ipswich ini pemain punya kemampuan, bahkan gue sempat merating dia bisa menjadi the next Harry Kane ya, tapi setelah satu musim kemarin bergulir, gue agak menyesal sih ngomong itu jujur ya. Ya, tapi kalau kita bisa mendapatkan cash value yang baik dari seorang Liam Delap, menurut gue why not ya kita untuk melakukan cash out dari Liam Delap. Nah, itu dia ya beberapa transfer news yang ada pada saat ini, dan gue akan move on ke berita dari internal Chelsea mengenai Bluco. Nah, ini baru saja Matt Law ya membuat laporan bahwa Todd Boehly yang saat ini menjadi chairman di Bluco ini akan segera diganti, karena memang sejak awal ditunjuknya atau bergabungnya Bluco bersama Chelsea, ini Todd Boehly menjadi seorang chairman, dan katanya Clear Lake ini memberi waktu 5 tahun bagi Todd Boehly, karena memang dia adalah shareholder minimal ya di dalam Bluco. Sisanya adalah Clear Lake untuk memimpin progresi Chelsea sepanjang 5 tahun ya, hingga 2027 dan 2022, dan menyisakan masa jabatan 1 tahun lagi. Nah, setelah 1 tahun ini apakah nanti Bluco akan take over, atau Clear Lake akan men-take over Bluco ya untuk memimpin secara de facto, karena sepanjang hampir 3 musim ya, ini Ekbali benar-benar mengambil alih dari Todd Boehly sebenarnya, walaupun secara organisasi dan kepemimpinan ini Todd Boehly yang sebenarnya masih menjadi seorang chairman untuk Bluco ya, atau CEO. Nah, ini gue nggak tahu apakah nanti kata Matt Law ya, apakah nanti akan ada orang dari perwakilan Clear Lake yang akan ditunjuk menjadi seorang chairman untuk Chelsea, atau bahkan Ekbali sendiri ya yang akan menjadi seorang atau disahkan menjadi chairman-nya Chelsea di musim depan. Nah, ini tentu ini adalah perdebatan yang cukup panas sebenarnya kalau gue baca-baca dari Matt Law ini, bukan cuma masalah siapa yang akan memimpin Chelsea sebagai chairman ya di musim 2027-2028, tapi juga ini termasuk dengan ada bisnis juga yang terlibat di dalamnya, ada kepentingan juga, dan juga ada arahan tentang masa depan Chelsea di tangan Boehly atau Ekbali ini ya. Jadi ini
agak sedikit complicated sebenarnya, tidak sesederhana itu. Dan jadi kalian bisa baca-baca juga mengenai report Blueco yang sempat gua bahas juga di video gua ya. Jadi tentang internal debt dan juga hutang dan juga bagaimana company seperti Clear Lake ini mendapatkan uangnya dari hasil pinjaman dan harus membayar interest dan lain-lain ya. Dan ini yang cukup membuat complicated sebenarnya apa yang terjadi di Blueco saat ini ya. Nah, mengenai hal tersebut ya, ini dilaporkan juga oleh Matt Lau bahwa sebenarnya Boehly dan Ekbali ini memiliki dua direction yang sangat berbeda dalam mengembangkan Chelsea ya. Kita juga sempat tahu di tahun kedua Blueco ini kedua owner ini sedikit bersitegang karena ada perbedaan yang signifikan antara bagaimana menjalankan atau mengembangkan Chelsea ya. Bahkan setelah perseteruan tersebut akhirnya Todd Boehly mundur dan lebih banyak bekerja di belakang layar ya. Padahal sebelum-sebelumnya kita tahu Todd Boehly ini sering memberikan komentar terus juga sering tampil di media ya. Tapi setelah perseteruan tersebut Ekbali lah yang menjadi wajah dari Blueco sampai saat ini ya. Nah bahkan katanya ini perbedaannya seorang Boehly itu lebih memberikan kepercayaan kepada manajer untuk melakukan atau mengembangkan klub Chelsea ini ya dibandingkan dengan Ekbali yang memang lebih detail oriented dan juga sedikit punya keinginan untuk mengatur banyak hal di Chelsea ya. Padahal di tangan Todd Boehly ini banyak klub-klub juga, salah satunya adalah klub LA Dodgers ya yang juga punya pemain termahal di dunia saat ini dan selalu menjadi juara, begitu juga LA Lakers ya yang sempat menjadi beberapa kali masuk ke playoff bahkan di musim ini aja di NBA ya. Ini LA Lakers berhasil sampai ke quarter final NBA ya dan itu yang harusnya bisa menjadi blueprint saat Todd Boehly ini mengambil alih Chelsea. Tapi sayangnya emang Ekbali punya power yang lebih karena memang secara share ini Ekbali jauh lebih besar dibandingkan Todd Boehly ya. Sangat disayangkan sebenarnya. Nah ini juga hal yang sedikit membuat complicated dari apa yang terjadi di internal Chelsea dan Blueco ya. Ini dilansir juga dari Matt Lau bahwa tekanan ini mulai didapatkan oleh Ekbali dan juga Jose Feliciano. Ini rekanannya Ekbali ya di Clear Lake yang datang ke Chelsea join bersama seorang Todd Boehly dan mendirikan Blueco ya. Nah beberapa pengamat keuangan dari luar ya tentu ini juga sempat gue bahas juga di video mengenai Blueco ya. Ini kedua co-owner Chelsea ini berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini karena harus membayar hutang-hutangnya yang jatuh tempo karena kita tahu skema keuangan dari Clear Lake ini merupakan pinjaman jadi bukan venture capital ya. Dan itu harus ada bunga yang harus dibayar dan ada waktu jatuh temponya jadi bukan hanya share dari untung rugi aja ya. Dan para investor tersebut menuntut kedua co-owner ini untuk segera menghasilkan kesuksesan dalam waktu singkat. Namun menurut sumber-sumber yang dekat dengan Clear Lake Capital ya, ini menegaskan bahwa jika ada investor yang memutuskan untuk menarik investasinya dari Chelsea, posisi mereka menurut Ekbali dan juga Jose Feliciano ini bisa digantikan dengan investor lain. Nah, ini yang membuat memang agak sedikit complicated ya, karena belum tentu nanti investor itu juga cocok dengan Todd Boehly dan lain-lain. Ini kalau klub terlalu complicated dan terlalu banyak ownernya, jadi menurut gue lebih banyak ngabisin waktu dan tenaga untuk kepentingan-kepentingan internal dan bisnis yang terjadi antar owner ini ya. Ini yang menurut gue harusnya tidak bisa dibenarkan sih, terutama oleh FA ya yang mungkin bisa mengatur regulasi ini supaya bukan hanya holding company yang yang well established, harus yang udah well established untuk membeli sebuah klub dari Premier League ya seperti yang dilakukan oleh Arsenal, Newcastle, bahkan Manchester City gitu. Jadi memang jelas gitu. Kalau Chelsea kelihatannya masih belum jelas dan masih tarik ulur, itu yang menurut gue membuat semua ini jadi complicated ya. Perbedaan antara Boehly dan Ekbali ini yang menjadi perseteruan paling besar ya pada saat itu, yaitu di mana kalau kita ingat ada bersih tegang antara masa kepelatihan Pochettino di Chelsea ya. Jadi kalau menurut Matt Lau pada saat di akhir musim setelah Pochettino ini berhasil membawa Chelsea ke peringkat 6, itu Todd Boehly sebenarnya ingin mempertahankan Pochettino di musim depannya dan sebelum kita merekrut Enzo Maresca ya. Ini menurut laporan Matt Lau sebenarnya dari sisi Todd Boehly percaya bahwa Pochettino ini membawa progres bagi Chelsea dan harus diberi kesempatan satu musim lagi dengan squad yang dibangun squad yang baik gitu ya. Ini akan menghasilkan kesuksesan buat Chelsea. Tapi sayangnya di floor dan di dalam stakeholder ini sendiri Todd Boehly kalah karena memang share-nya juga kecil banget dan tidak quorum ya voting dari
pendapat Todd Boehly ini akhirnya Pochettino dipecat di akhir musim. Nah, itu yang terjadi kalau menurut Matt Law ya dengan decision yang diambil oleh Chelsea. Ya, ini gue masih 50-50 sebenarnya. Apakah Pochettino kalau misalnya dibawa ke Chelsea di musim depannya, apakah bisa masuk ke zona champion seperti yang diberikan oleh Enzo Maresca, membawa Conference League, Piala Conference League dan juga klub World Cup ya, bisa mengalahkan PSG di final. Nah, ini yang gue nggak tahu apakah Pochettino mampu dan capable untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, ini juga pemilihan Xabi Alonso ini menurut Matt Law ini juga merupakan keputusan bersama dari Boehly, Ekbali dan juga Jose Feliciano. Ini untuk mereduce miskomunikasi atau ada mismanagement yang terjadi seperti di era Pochettino dan juga Enzo Maresca ya, karena itu akan sangat mengganggu seperti yang kita tahu keputusan mengenai apa belum jelasnya status dari Enzo Maresca itu juga yang menurut gue sangat mengganggu di musim lalu ya, karena Enzo Maresca sendiri menginginkan power lebih, tapi mungkin para owner ini Boehly, Ekbali dan juga Jose Feliciano ini tidak dengan jelas mempertegas bahwa Enzo Maresca hanya seorang head coach ya, itu yang akhirnya membuat situasi menjadi sangat pelik. Tapi di era Xabi Alonso ini kelihatannya ketiga owner ini ya sudah bahkan katanya mereka bertemu langsung dengan Xabi Alonso dan menjelaskan mengenai skema seperti apa yang akan diberikan dan wewenang seperti apa yang diberikan ke Xabi Alonso. Dan yang kita tahu juga ya, Xabi Alonso datang sebagai seorang manajer bukan head coach ya. Dan itu memang saat ini kayaknya lagi tren ya, seperti Liverpool, Andoni Iraola itu dilabeli seorang head coach bukan manajer. Nah, itu yang kelihatannya apa yang agak sedikit complicated saat ini ya. Ya, ini semoga menjadi satu breakthrough untuk Bluco ya, mendatangkan Xabi Alonso. Gue happy banget sebenarnya karena ini satu-satunya pelatih yang proper menurut gue ya, dan memang sesuai dengan standarnya Chelsea di era Bluco ini. Karena Enzo Maresca bukan mengkerdilkan apa yang didapatkan oleh seorang Enzo Maresca, tapi memang secara perekrutan di awal kita nggak lihat bahwa Enzo Maresca ini standarnya Chelsea, karena dia dari Championship membawa Leicester walaupun juara di Championship ya, tapi belum memiliki capaian-capaian seperti yang didapatkan oleh manajer-manajer Chelsea sebelumnya ya. Nah, ini semoga era Bluco ini kita bisa kembali berjaya lagi dengan seorang Xabi Alonso ya. Nah, ini juga ada info dari Matt Law bahwa kritik ya yang didapatkan atau dilemparkan ke Ekbali ini mulai terdengar karena dari beberapa internal source juga menyatakan bahwa Ekbali ini kelihatannya sangat obsesi dengan Chelsea dan sangat micromanage ya. Dia berusaha untuk mengatur seluruh departemen yang ada di Chelsea. Nah, ini semoga nggak mengganggu nanti ya dan tidak punya tabrakan dengan kepentingan dengan seorang Xabi Alonso, karena kita juga udah tahu katanya Xabi Alonso akan ditunjuk sebagai manajer ya, dan tadi juga udah ngobrol dan harusnya ini udah clear ya. Dan dengan adanya perpindahan dari Ekbali dari Todd Boehly ke siapa nanti, atau Ekbali atau ada orang baru, ini desas-desus mengenai stadion baru Chelsea ini kelihatannya akan ditunda lagi ya, katanya begitu. Karena keinginan untuk membuat stadion baru itu datang dari seorang Todd Boehly ya, seperti yang udah dijelaskan juga di video gue sebelumnya. Todd Boehly ini punya impian untuk membuat Chelsea bukan hanya Stamford Bridge terutama ya, bukan hanya stadion yang digunakan untuk menonton sepak bola, tapi juga bisa menjadi multi-purpose stadium yang untuk musik dan pagelaran lainnya ya. Udah dikasih contoh juga satu stadion di Amerika di mana sepanjang 364 hari itu hanya kosong 64 hari aja. Jadi 300 harinya ini stadion sudah pasti terisi, dan itu pasti mendapatkan income yang cukup besar juga menurut gue ya. Nah, tapi ini juga ada laporan dari Matt Law juga bahwa Ekbali menjanjikan walaupun sepanjang 4 tahun ini belum ada kejelasan ya dari pembangunan stadion baru. Kita tahu juga dari Earls Court kemarin ini Chelsea sudah gagal ya untuk mendapatkan tanah di London juga untuk membangun stadion baru, karena itu akan dibangun multi kompleks yang bisnis distrik lah gitu. Jadi Chelsea harus mencari tempat lain untuk membangun stadion barunya Chelsea ini. Nah, sepanjang 4 tahun ini tidak ada progres yang signifikan ya menurut laporan Matt Law, dan itu juga menjadi salah satu alasan seorang Todd Boehly akan di take over oleh Clear Lake ya. Padahal udah mengganti beberapa kali bisnis manager ya untuk menjalankan pergantian atau pembuatan stadion baru ini, tapi hingga musim ini belum ada progres yang signifikan ya. Dan walaupun begitu, Ekbali katanya masih tetap menjanjikan akan align ya dengan proposal atau rencana pembangunan stadion baru ini. Walaupun gua agak ragu karena Ekbali ini kelihatannya lebih fokus ke bisnisnya ya daripada mendatangkan atau membuat
Chelsea jauh lebih baik lagi ya. Tapi semoga aja nanti ya, gue memang salah satu tipikal fans yang cukup optimis ya. Dan ini juga menurut Matt Law ya, Todd Boehly dan Clear Lake ini tidak menyesal membeli Chelsea dan tetap mempertahankan big ambition, ambisi besar untuk membawa kesuksesan bagi klub ini ya. Ya mungkin mereka berdua nggak menyesal, tapi kita sebagai seorang fans yang menyaksikan bagaimana Chelsea ini porak-poranda ini cukup menyesali kenapa Roman Abramovich harus dipaksa keluar ya, akhirnya menjual saham-sahamnya ke dua orang Amerika ini ya. Ya ini yang berita terakhir, katanya ini Todd Boehly bahkan sebelumnya ya pada saat baru-baru membeli Chelsea ini mengklaim memiliki long term plan bagi Chelsea, itu bahkan katanya sudah direncanakan hingga 20 tahun ke depan ya. Tapi di belakangan ini terutama setelah adanya konflik dengan Ekbali, ini orang-orang terdekat Todd Boehly merasa kelihatannya ambisinya itu mulai redup dan juga belum jelas rencana apa yang akan dilakukan oleh Todd Boehly untuk Chelsea ya. Kelihatannya ini emang ada kepentingan internal menurut gue, karena gue yakin Todd Boehly ini sebenarnya bisa banget membawa Chelsea menuju sukses ya, karena kita tahu Lakers juga dibawa kepemimpinan Todd Boehly ini berhasil menjadi juara NBA seperti yang gue bilang, LA Dodgers juga begitu ya, dan gue yakin sebenarnya Chelsea atau plan dari Todd Boehly ini bisa banget membawa Chelsea jauh lebih berkembang lagi di musim-musim berikutnya. Tapi mungkin memang ada bersih tegang ya antara Todd Boehly dan juga Ekbali ini, sehingga dia kata orang-orang terdekatnya di beberapa tahun terakhir ini lebih memilih untuk lay low ya dan bekerja di belakang layar aja. Nah itu update internal dari kondisi Bluco saat ini ya. Masih banyak banget faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan Chelsea, bukan cuma soal transfer dan juga Xabi Alonso, tapi gue sangat yakin internal yang tidak solid ya ini tidak akan membawa klub ini kemana-mana, karena banyak banget kepentingan-kepentingan tarik ulur ya, sikut sana sini. Belum lagi ngomongin soal bisnis. Nah ini yang menurut gue akan sangat complicated bagi Chelsea. Ya sebagai fans gue hanya berharap yang terbaik buat Chelsea, tapi gue juga prepare myself ya untuk another storm akan datang ke Chelsea mungkin di musim depan, setelah musim atau di 2 musim depan maksud gue. Setelah musim depan Chelsea mungkin agak lebih stabil dengan keberadaan Xabi Alonso, tapi pergantian chairman ini kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan dan juga apa yang akan terjadi, baik itu dari sisi rekrutmen, mungkin wewenang Xabi Alonso atau apapun itu. Gue rasa akan ada perubahan ya, tapi semoga aja gue salah, dan gue pengen minta pendapat kalian ya, apa yang harus dilakukan oleh Bluco ya untuk bisa jauh lebih baik lagi dalam mengembangkan Chelsea. Apa kita tetap menyuarakan Bluco out, atau ya kita berharap Bluco nanti chairman-nya dan lain-lain ini orang yang mengerti sepak bola dan memang punya passion ya untuk membuat sebuah klub menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk likes ya dan juga share supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi di video ini. Kalian juga bisa subscribe channel ini buat yang baru join, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Tinggal 1.000 subscriber lagi guys ya, dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One Blue, always be blue, up the Chelsea.